Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Bahasa dan Logika, Ibu Lydia Sandra, dan yang saya kasihi, seluruh asisten dosen dari mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Jusus Efren Mower dengan NIM 502021006 dan dua rekan saya, Natasha Audrey dengan NIM 502021003 dan Caroline Desgita dengan NIM 502021014 akan mempresentasikan mengenai gagasan futuristik tertulis kami dengan topik pengaruh bullying bagi perilaku individu terhadap lingkungan sosial. Baik, pertama-tama kami akan membahas mengenai latar belakang. Bullying merupakan fenomena sosial yang kompleks, yaitu suatu tindakan atau perilaku yang agresif seperti mempermalukan, menguasai, mengancam, dan mengintimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang, individu terhadap individu lainnya. Tindakan atau perilaku bullying biasanya dilakukan dengan fisik, verbal, relasional, atau cyberbullying, dan umumnya dilakukan oleh anggota remaja. Fenomena bullying ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi institusi pendidikan karena fenomena ini sedang marak-maraknya terjadi di dunia pendidikan. Namun tidak menutup kemungkinan fenomena ini juga dapat terjadi di media sosial dan di lingkungan kerja. Menurut Komisi Perlindungan Anak, bahwa terdapat 25% kasus bullying dari pengaduan institusi pendidikan sekitar 369 kasus dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Indonesia sendiri juga mencatat bahwa tahun 2017 terdapat 84% anak-anak di Indonesia dari usia 12 hingga 17 tahun mengalami bullying dan umumnya mengalami bullying secara cyberbullying. Dampak dari fenomena bullying sendiri yaitu yang pertama bagi pelaku bullying yaitu akan menanamkan karakter yang ingin selalu dominan dibandingkan individu lain. Yang kedua, bagi korban bullying yaitu korban akan merasa tidak nyaman di mana ia dibully oleh sekelompok individu. Dari rasa tidak nyaman ini dapat mengarah pada tingkat kecemasan dan dapat berpotensi juga menjadi depresi atau bunuh diri. Korban akan memiliki harga diri yang rendah. Dan bagi saksi, yaitu individu lain yang terlalu sering melihat fenomena ini akan berpersepsi bahwa bully ini wajar dan boleh untuk diaplikasikan. Untuk pencetus gagasan futuristik tertulis ini, bullying dapat menjadi pemicu tindakan fatal seperti bunuh diri. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, seperti anak yang dibully, anak yang membuli, dan anak yang menyaksikan bullying. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaku bullying. Yang pertama, yaitu adegan kekerasan dari media. Kedua, kurangnya perhatian. Ketiga, pola asuh dalam keluarga. Yang keempat, faktor teman sebaya. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sekolah. Solusi permasalahan untuk gagasan futuristik tertulis ini yaitu untuk meminimalisir, mencegah, dan meningkatkan kesadaran akan fenomena bullying yang semestinya tidak dilakukan. Kami merancang untuk membentuk suatu komunitas yang dijadikan sebagai wadah yang sangat menolak adanya perilaku atau tindakan bullying. Setelah membentuk komunitas, kami akan mulai menjalankan program kami dengan memberikan psikoedukasi kepada sekolah, orang tua, dan pengguna media sosial. Solusi permasalahan yang kami rancang ini merujuk kepada kognitif seluruh masyarakat dalam lingkungan sosial agar dapat meminimalisir, mencegah, dan sadar akan fenomena tindakan bullying yang semestinya tidak dilakukan karena memiliki dampak yang besar bagi perilaku individu. Untuk selanjutnya mengenai relationship diagram. Ini merupakan diagram dari data-data ataupun jurnal yang kami dapatkan untuk memenuhi bagaimana topik yang kami pilih, yaitu pengaruh bullying bagi perilaku individu terhadap lingkungan sosial. Data-data yang kami temukan ataupun jurnal-jurnal yang kami dapatkan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Jadi kami tidak sembarang mencari data-data atau jurnal terkait dengan topik yang kami pilih. Seperti ada faktor-faktor penyebab yang telah kami sampaikan di awal, dan kami mendapatkan jurnal yang menjelaskan bagaimana presentase faktor-faktor penyebab yang berpengaruh atau sesuai dengan topik yang kami pilih. Bahkan dengan latar belakang yang telah kami sampaikan juga, itu juga ada di dalam data atau jurnal, bahkan relationship diagram yang kami dapatkan. Bahkan pencetus gagasan dan solusi permasalahan juga kami dapatkan, bahwa betapa pentingnya gagasan futuristik tertulis ini pun dari jurnal artikel yang kami dapatkan. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam mengimplementasi gagasan. Tentu dalam mengimplementasikan gagasan futuristik tertulis kami, ada pihak-pihak yang harus terlibat untuk tercapainya solusi permasalahan yang kami rancang. Yang pertama adalah pemerintah. Kami mengharapkan bahwa pemerintah untuk menegaskan dan memperlengkapi kembali mengenai peraturan-peraturan atau hukum bagi orang yang melakukan perundungan atau perisakan, baik secara fisik maupun secara psikis, yang biasa kita kenal dengan bullying. Memang sudah ada beberapa peraturan-peraturan mengenai perundungan atau perisakan, tetapi masih banyak orang yang menghiraukan hal itu. Kami berharap bahwa pemerintah dapat menegaskan dan memperlengkapi kembali supaya seluruh masyarakat bisa aware kepada peraturan dari pemerintahan yang ada. Selanjutnya, yaitu sekolah. Sarana pendidikan edukasi bagi anak-anak untuk dapat memahami bagaimana pengaruh bullying itu akan berdampak bagi perilaku individu terhadap lingkungan sosial. Seperti apa yang telah kami sampaikan, faktor penyebab seseorang bertindak bullying juga ada di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan. Jadi betapa pentingnya kami mengharapkan bahwa pihak sekolah dapat membantu menjalankan solusi permasalahan yang kami rancang ini sebagai sarana pendidikan edukasi untuk anak-anak, siswa-siswi maupun mahasiswa yang ada untuk dapat memahami bagaimana pengaruh bullying itu. Yang ketiga adalah pihak keluarga. Terkadang perilaku seseorang bisa timbul karena adanya pembiasan akan perilaku lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarga, yang biasanya menjadikan orang tua atau anggota keluarga lainnya sebagai teladan di dalam berperilaku. Oleh karena itu, untuk menjalankan bahkan mengimplementasi gagasan solusi permasalahan kami mengenai topik ini, kami mengharapkan bahwa pihak keluarga dapat membantu kami dari solusi yang kami sampaikan untuk memberikan edukasi baik untuk keluarganya, anak-anak mereka, maupun siapapun anggota keluarga mereka untuk aware atau berperilaku dengan baik. Yang terakhir adalah media sosial. Pengguna media sosial apapun, kami sangat mengharapkan bahwa mereka dapat berperan sekaligus berpartisipasi dalam menyebarluaskan edukasi yang kami berikan sesuai dengan solusi permasalahan yang kami rancang mengenai pengaruh dan dampak dari bullying tersebut bagi perilaku individu. Jadi, pihak pengguna media sosial ini akan menyebarluaskan segala edukasi yang telah kami siapkan dalam satu platform sosial media agar semua orang dapat aware dan lebih sadar akan perilaku tindakan bullying. Selanjutnya adalah langkah strategis dalam mengimplementasi gagasan ini. Ini hanyalah langkah awal yang kami rancang. Seperti apa yang telah disampaikan oleh rekan saya, bahwa solusi permasalahan kami akan membentuk suatu komunitas yang sebagai wadah menolak adanya perilaku tindakan bullying. Lalu setelah komunitas itu terbentuk, kami akan melihat bagaimana pemerintah telah memperlengkapi dan menegaskan kembali peraturan-peraturan yang akan kami jadikan sebagai suatu materi edukasi atau psikoedukasi yang akan kami berikan kepada pihak-pihak yang terlibat tersebut. Seperti pertama, kami akan akan memberikan edukasi kepada pihak sekolah. Selanjutnya, ke pihak keluarga. Dan yang terakhir,
ke pengguna sosial media. Kami tidak akan langsung berfokus kepada 3 pihak ini, tetapi kami akan satu persatu, step by step kepada pihak tersebut. Seperti kami akan pertama-tama kami akan berfokus kepada pihak sekolah. Nah, setelah kami sudah memberikan psikoedukasi, bahkan edukasi, kami akan melakukan penelitian melihat bagaimana dampak psikoedukasi atau edukasi yang kami telah berikan kepada pihak sekolah, baik kepada guru maupun kepada anak-anak atau siswa-siswi atau mahasiswa apapun itu. Nah, ketika hal ini berdampak sangat baik, barulah kita akan maju kepada pihak keluarga. Nah, begitupun juga dengan pihak keluarga, kita akan meneliti dan melihat kembali bagaimana dampak psikoedukasi yang kami berikan. Apakah ini membawa dampak yang baik? Nah, jika memang ini berjalan dengan baik, barulah kita maju lagi berfokus kepada pengguna sosial media. Nah, jadi kita akan lakukan ini step by step karena mengingat bahwa ini hanyalah langkah awal yang kami rancang. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini, dan inilah daftar pustaka atau data-data jurnal yang kami dapatkan untuk mendukung gagasan futuristik tertulis kami. Demikian presentasi kami, mohon maaf ada bila salah-salah kata, mari buat dunia lebih baik lagi.